Nah, begitu juga yang kita lihat pada hari ini teman-teman ya. Per hari ini dari ya pembukaan dari 71 secara global, harga Bitcoin itu sempat turun ke 66 teman-teman di sini ya. 66 sekian ya. Walaupun saat ini itu naik lagi ke 67.000 dolar Bitcoin. Nah, ketika harga Bitcoin ini dibanting di dump seperti ini, maka biasanya akan diikuti koin-koin yang lain nih. Altcoinnya juga ya, kita akan konversikan dulu ke mata uang rupiah saja biar kita enak lihat angkanya gitu ya teman-teman. Ya, saat harga koin turun ya, Bitcoin turun, maka akan diikuti oleh koin-koin yang lain ini teman-teman ya. Walaupun masih di harga 1 miliar untuk Bitcoin sendiri, tapi lihat bagaimana dampaknya bagi koin-koin yang lain seperti Ethereum, BNB, Solana, XRP, dan tentunya koin-koin meme yang lain nih. Shiba Inu sempat turun, juga Tron sempat turun ke 1000-an gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan pada pasar kripto ini. Ya. Karena segala kemungkinan itu pasti akan terjadi. Nah, apakah ini bagus untuk market dan apa yang menyebabkan ini bisa turun kok sebegitu dalamnya gitu? Ya, tentu kita akan mencoba melihat dari sudut pandang ya orang awam lah, orang retail gitu, orang pemula gitu ya. Saya di sini bukan berbicara sebagai yang ahli dalam bidangnya, tapi kita ingin melihat fenomena pasar kripto seperti ini itu kenapa gitu. Dan itu akan kalian temui setiap tahunnya, setiap saat itu pasti kalian akan temui pasar dump seperti ini ya. Tapi disclaimer dulu ya, dari pendapat yang diungkapkan di sini itu bukanlah saran investasi, hanya disediakan untuk tujuan informasi saja. Jadi setiap investasi itu pasti akan ada risikonya. Jadi harus selalu gunakan riset sendiri sebelum membuat keputusan membeli dan menjual ya. Dan selalu gunakan uang dingin teman-teman. Nah, kita akan melihat ya, di pasar kripto saat ini yang kenaikan itu hanya ada JRX dan teman-teman. JRX, Confug, Fitch, dan lainnya ya. Yang lainnya itu merah semua, bahkan ini jarang dipegang oleh retail ya, bahkan namanya itu tidak terlalu booming ya. Walaupun dalam 1 jam terakhir ini ya sudah mengalami peningkatan, tetapi tidak cukup kuat untuk menahan dump dari market gitu. Nah, sebetulnya untuk yang spot market untuk jangka panjang tentu ini tidak terlalu dipikirkan untuk mereka yang investasi jangka panjang gitu. Ya, karena ya ketika mereka ingin menginvestasikan di Bitcoin dan teman-temannya ya, kalau mereka konsisten dalam setiap tahunnya memasukkan uangnya ke situ, maka koreksi seperti ini itu menjadi angin segar bagi mereka untuk menambah muatan gitu ya teman-teman. Nah, tetapi di market kripto itu tidak seperti itu ya, tidak semua bermain di spot market. Nah, biasanya banyak yang bermain di derivative market ya, alias future market ya. Jadi market yang bisa dilikuidasi. Nah, likuidasi itu seperti apa ya? Saya sarankan untuk pemula jangan dulu pakai teknik seperti itu ya. Teknik seperti itu ada yang namanya long dan short ya. Jadi ketika kita pegang longs ya, maka kita memprediksi harga Bitcoin akan terus naik misalnya seperti itu. Ketika kita pegang short, maka kita prediksi akan sebagai turun. Nah, biasanya pasar dump seperti ini yang kena itu adalah long ya. Kenapa? Karena long ya, karena mereka prediksi itu akan naik lagi gitu. Bitcoin itu akan naik, tetapi ternyata turun. Nah, uang yang mereka di derivatif itu biasanya ketika tingkat penurunannya melebihi dari modal yang mereka miliki, itu akan dilikuidasi alias diambil uangnya gitu dan hilang sama sekali. Bahkan asetnya pun juga hilang gitu. Itu yang long ya secara sederhana. Makanya tidak disarankan untuk yang pemula itu bermain di derivative market ya, di future market gitu, karena itu sama saja kalian bermain apa ya, bermain ya bermain forex lah, mirip forex gitu yang ada likuidasinya seperti itulah ya. Nah, kita akan melihat sedikit demi sedikit apa yang menyebabkan Bitcoin ini turun ya. Padahal kemarin itu kita sangat antusias ya melihat denkannya Ethereum gitu. Bahkan hari tanggal 13 itu ada konferensi AI dan Expo gitu ya di Nvidia, ternyata itu malah membuat itu turun gitu ya.
ya pasar kripto kita malah turun gitu ya. Nah, alasan yang pertama itu dari saya mengambil dari media itu karena adanya itu ya apa? Adanya sell the news gitu ya. Beberapa minggu terakhir ini melihat spekulasi berat di pasar altcoin menyusul upgrade Dengen Ethereum. Nah, kemarin itu ya dengan upgrade yang diaktifkan pada mainnet Ethereum pada hari Rabu, upgrade tersebut dengan cepat berubah menjadi acara sell the news. Nah, mungkin ya karena sudah tinggi-tingginya harga, maka mereka itu sebagai berita mengambil keuntungan lah seperti itu ya teman-teman. Nah, berita yang kedua itu adalah negara BRICS mulai pakai kripto. Nah, BRICS ini ya bisa dikatakan sebagai itulah ya, BRICS yang dikenal karena keputusan terkait dolar AS ya gitu ya. BRICS ini kan yang bukan memberi perlawan kepada dolar AS ya, tapi sedikit memberi tantang lah saya bilang seperti itu ya. Mereka itu biar dolar AS itu tidak menguasai pembayaran dunia lah gitu ya, mata uang dunia. Makanya BRICS itu mengatakan sudah siap menggunakan sistem pembayaran berbasis kripto seperti itu. Nah, ini juga yang mungkin yang membuat Amerika sana tidak senang gitu ya teman-teman. Nah, dalam 24 jam terakhir ini pasar mata uang kripto mengalami penurunan ya, dari 72 menjadi 66 walaupun sempat naik ke 67 saat ini gitu. Penurunan ini melikuidasi pedagang kripto melebihi 670 juta dolar. Ini berdampak hampir 200.000 pedagang. Nah, ini yang dimaksud saya di pasar derivatif gitu. Ya, ketika mereka salah memprediksi harga, maka itu dilikuidasi alias diambil dananya gitu. Ya. Nah, mayoritas dari likuidasinya itu 80% dari posisi buy alias long. Nah, maka ini saya bilang. Ini mereka kan buy ini kan pasang long di derivatif gitu. Ketika harganya turun, maka dia akan dilikuidasi ya. Nah, yang likuidasi posisi pendek hanya menyumbang 135 juta untuk shortnya ya. Dan bahkan ETF saja itu mengalami penurunan teman-teman ya. Nah, arus masuk ETF Bitcoin Spot Aggregate kemarin hanya sekitar 133 juta. Jadi intinya bahwa pasar ini sebetulnya banyak bermain di derivative market kemungkinan ya. Karena mereka itu dengan mudah ya ada perkalian lah di situ. Tetapi ini saya rasa cukup rumit kalau dijelaskan untuk dalam video ini gitu. Nanti teman-teman pada bingung karena kita itu sebetulnya bermain di spot market gitu. Walaupun penurunan ini menjadi berita yang tidak enak juga ya, apalagi kalau teman-teman yang sudah beli itu koin meme kemarin ya. Koin meme itu kan saya bilang itu sangat berisiko tinggi teman-teman ya. Dia bisa naik tinggi sekali, bahkan bisa turun sekali, sangat jauh sekali teman-teman ya. Ya semoga saja ini cepat berbalik gitu, cepat berbalik naik lagi pasar kita, karena kasihan nanti teman-temannya yang sudah beli lalu melihat pasarnya merah langsung cut loss. Jangan seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian merasa itu adalah uang dingin kalian ya, kita tunggu dulu. Nah, ini saya bilang PP saja turun sampai 13% gitu teman-teman ya. Ya, walaupun per 1 jam ini sudah pada hijau ya, tetapi kita juga tidak tahu ini kan masuk di pasar Eropa nanti malam subuh itu masuk pasar Eropa, Amerika. Nah, ini apakah akan mengalami kenaikan gitu atau penurunan? Bahkan per 24 jam ini penurunan tertinggi itu adalah Bitcoin SV. Docweb itu bahkan sampai ke 18% penurunannya hari ini. Bong 16%. Nah, jadi itu ya, token meme itu memang spekulasinya tinggi teman-teman. Jadi bisa harganya tinggi sekali dan bisa turunnya sangat dalam sekali. Nah, kalau kita melihat dari situsnya toko kripto ya, alasan Bitcoin dan teman-teman jatuh pada saat ini itu adalah rilis data CPI. Nah, itu mungkin yang menjadi alasan juga. Data CPI kemarin kan dirilis ya. Ini meningkatkan kekhawatiran terhadap inflasi yang sedang berlangsung ya. Jadi memicu spekulasi mengenai sikap kebijakan moneter The Fed. Nah, itu teman-teman ya. The Fed ini juga kadang membuat berita yang mempengaruhi harga Bitcoin untuk turun gitu. Setelah rumor tidak adanya kenaikan suku bunga, banyak ahli kini mengklaim bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama sehingga menambah tekanan pada harga Bitcoin. Nah, itu kemungkinannya, teman-teman. Ya. Nah, ini Bitcoin itu biasanya jatuh itu saat pasar AS dibuka. Nih. Ini menurut data dari berita dari toko kripto gitu.
Setelah penurunan menarik ini, para ahli melihat BTC turun ke tingkat harga 60 mungkin sebelum rally halving. Nah, jadi para ahli ini kemungkinan akan melihat harga Bitcoin itu turun dulu sebelum rally halving, karena menurut mereka ya harga Bitcoin ini sudah terlalu tinggi gitu, bahkan sebelum halving gitu. Ini biasanya berbeda dari yang sudah-sudah gitu ya, seperti tahun 2020 itu berbeda gitu. Harga Bitcoin naik itu setelah halving. Ini sebelum halving saja harganya sudah naik tinggi ya. Kemungkinan besar mereka ini kan ingin menurunkan dulu harga Bitcoin gitu. Ini sih firasat saya gitu. Jadi mereka akan tambah muatan lagi nih ya. Mereka akan jual dulu di saat harga tinggi, apalagi untuk penambang Bitcoin, karena mereka merasa nanti ketika halving itu kan hadiah miner itu akan menurun gitu, dan itu juga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Mungkin seperti itu gitu teman-teman. Jadi mereka itu akan turunkan dulu harga Bitcoin biar tidak terlalu tinggi-tinggi amat, sehingga altcoinnya ini juga diturunkan, karena ini sudah banyak yang new all time high ya, seperti Ethereum juga kemarin all time high-nya sudah sangat tinggi, walaupun altcoin yang lain itu tidak bertahan lama gitu ya. Ya, jadi di X itu memang rame teman-teman, tapi tidak terlalu itu ya, malah banyak yang senang juga. Banyak yang senang juga kalau pasar ini koreksi gitu. Jadi mereka bisa tambah muatan gitu. Nah, volumenya ini sudah meningkat lagi. Jadi itu yang saya bilang. Jadi kalau untuk yang pemula itu pasti ya khawatir dengan penurunan seperti ini, apakah dia akan balik lagi ke harga 200-an juta atau tidak. Tapi untuk yang sudah paham Bitcoin, ya mereka ini kesempatan untuk mereka beli lah, seperti itu teman-teman. Jadi itu saja untuk update pada hari ini. Jadi jangan lupa Dior, jangan sampai kalian ikut-ikutan teman untuk membeli dan menjual aset itu. See you next video. Jangan lupa subscribe dan tetap semangat.